Pada saat tadi saya di tempat ini, Tuhan gerakin saya untuk nyanyikan lagu ini. Dengan waktu yang singkat, saya yakin tidak akan banyak yang bisa kita bahas Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, lagu ini bicara tentangku menyatu denganmu. Sebenarnya lagu ini berkata, sebenarnya awalnya aku terhubung denganmu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terhubung seperti Bapak Ibu ngecas handphone, pada saat handphone itu sudah selesai Bapak Ibu cabut. Tapi kalau Tuhan berkata menyatu, itu bicara apa? Tuhan yang menyatu dengan kita. Bapak Ibu, saya mau berkata tentang pohon. Pohon itu hanya 3 poin Bapak Ibu. Bicara kutuk, bicara yang namanya sakit penyakit. Yang ketiga bicara tentang apa yang baik dan jelek yang orang tua kita wariskan Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, yang tadi Miss Ella bilang berkata, itu akan terus kita gali dan kita gali, kita gali. Nanti Bapak Ibu bisa lihat PPT saya, Bapak Ibu bisa bawa pulang, Bapak Ibu bisa renungkan. Tapi saya mau kasih sesuatu yang sederhana. Saya ini adalah orang yang menurut saya diselamatkan karena Tuhan Bapak Ibu. Saya orang yang sebenarnya tidak akan pernah bisa diselamatkan, karena kejahatan saya sudah begitu luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, ada suatu firman yang saya tidak catat di PTT. Tadi barusan saya tanya Ibu Ruth bilang dia lupa, mendadak saya bisa dapat. Ada bicara tentang yang namanya kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Siapa yang percaya kita adalah masterpiece-nya Tuhan? Kita sudah didesain sama Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Jadi kalau yang namanya Tuhan sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, saya yakin banget yang namanya Tuhan tidak iseng buat kita Bapak Ibu. Setiap ada anak-anak yang jatuh dalam dosa, saya percaya ada firman yang berkata, yang merupakan jurang pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosamu. Itu betul. Saya berapa kali jatuh Bapak Ibu, dan saya tahu Tuhan tidak ada dekat dengan saya. Saya tahu Tuhan jauh dari saya. Tetapi beberapa lama ini, hampir 1 tahun terakhir saya pelajari, yang namanya Tuhan memang kelihatannya jauh sama kita. Tapi satu hal yang mesti Bapak Ibu tahu, matanya tidak pernah lepas dari kita. Matanya tetap menyinarkan kasih. Matanya tetap menyeret kita kepada pertobatan yang sejati. Kunci dari pohon adalah kita mau bertobat Bapak Ibu. Kesampingkan kita punya ego, kesampingkan kita punya kebenaran diri sendiri, kesampingkan semuanya. Yang ada hanya satu, pertobatan yang sejati Bapak Ibu. Ingat, yang pertama bilang sama kiri kanannya, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah grand design-nya Tuhan. Saya mau berkata buat Bapak Ibu, kutuk itu begitu mengerikan Bapak Ibu. Saya mau cerita buat Bapak Ibu ya. Kemarin saya ngobrol dengan salah seorang pemimpin. Saya bilang, saya bersyukur, saya bilang. Waktu saya bertobat Bapak Ibu, yang namanya saya itu punya ayah almarhum. Ayah saya itu waktu meninggal istrinya masih 3 Bapak Ibu. Saya punya adik tiri ada 2 Bapak Ibu, yang sampai sekarang saya tidak tahu di mana orangnya. Tapi saya pernah ngelihat orangnya. Dan kutuk itu tidak turun kepada anak-anaknya 4 orang. Saya keluarga, satu keluarga 4 orang. Turunnya ke saya. Kenapa? Karena saya pertama kali melihat ayah saya jatuh dengan perempuan lain. Saya menggunakan kekuatan saya sendiri. Apa yang saya gunakan? Saya pakai kekerasan. Saya samperin orang istri muda ayah saya. Saya tungguin ayah saya keluar dari rumahnya. Kemudian saya bawa pukulan baseball, saya hancurin rumahnya. Mereka bilang, gue panggil polisi. Saya bilang, panggil polisi. Saya bilang, saya nggak takut. Saya bilang, saya hancurkan. Dan yang lebih parah Bapak Ibu tahu, saya gunakan rahasia papa saya itu buat apa? Buat memeras ayah saya. Dulu ayah saya adalah orang yang cukup berada Bapak Ibu. Dia taruh uang jajan itu di laci Bapak Ibu buat sebulan. Satu hari saya habisin
uang jajan buat sebulan Bapak Ibu. Papa saya panggil saya, dia tahu karena saya masih yang ambil duit dia. Dia bilang, kenapa lu habis duitnya? Saya bilang, kalau papa tidak isi lagi itu uang, saya akan adukan ke mama saya. Papa saya bukan orang tua saya lagi, tapi saya jadikan sapi perah Bapak Ibu. Saya peras dia. Dan saya baru berapa lama yang lalu Tuhan ngomong sama saya, kamu tahu nak, kenapa kutuk keluarga kamu turun ke kamu semua? Karena kamu tidak bisa melihat orang tua kamu. Kamu menggunakan orang tua kamu. Kamu kurang ajar sama orang tua kamu. Makanya kutuknya itu masuk ke semua. Seperti tadi yang Miss Ella ngomong, yang namanya pohon, yang namanya TPU sampai hari ini tetap kita kerjakan Bapak Ibu. Karena layer demi layer demi layer, itu yang akan membuat kita jadi seperti grand design-nya Tuhan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Setiap hari saya cuma mau bilang buat Bapak Ibu, kuncinya setiap pagi nyanyikan lagu ini. Tuhan, aku mau terus menyatu denganmu. Pada saat Bapak Ibu menyatu dengan Tuhan, ada satu kuasa yang akan menginsafkan Bapak Ibu, membuka semua level layer-layer daripada kutuk kita. Dan Bapak Ibu akan lihat, kita akan jadi grand design-nya Tuhan, di mana Tuhan akan angkat kita tinggi tahun 2026. Kenapa TPU diberikan sekarang? Saya mau berkata buat Bapak Ibu, jangan pernah bawa beban masalah kita tahun 2025 dibawa ke tahun 2026 Bapak Ibu. Tahun 2026 kita akan mengalami 6 bulan masa Pentakosta Bapak Ibu. Tetapi jangan pernah berpikir lawatan terbesar tidak ada satupun musuh yang tidak bergerak. Musuh akan bergerak. Tapi saya mau berkata, karena kita grand design-nya Tuhan, kita akan bereskan pohon kita semua. Amin Bapak Ibu. Saya mau berkata, mari di PPT pertama. Di sini dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Dalam kurung family tree. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Firman ini berkata, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham akan menjadi milik kita semua. Tapi Tuhan bilang, bereskan pohon kita. Ini dasar firman kita. Bapak Ibu percaya, yang namanya setan tidak akan pernah berhenti mengintimidasi kita. Yang namanya setan akan berusaha memisahkan kita dari kelompok kita segala macam. Tapi saya mau berkata, kalau Bapak Ibu pegang firman ini, setan, aku ini adalah keturunan Kristus. Aku grand design-nya Tuhan. Aku adalah pohonnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa berkata seperti itu, Bapak Ibu lihat, setiap apapun yang Bapak Ibu alami untuk membereskan pohon akan terjadi. Dan Bapak Ibu akan melihat pohon demi pohon akan dibereskan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mau cerita satu tokoh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu yang namanya Ruth adalah orang Moab Bapak Ibu. Betul? Orang Moab, dan sebenarnya yang namanya dia tidak ada jatah buat jadi pewaris Abraham. Tapi Bapak Ibu tahu pada saat dia bertemu dengan Naomi, dia menikah dengan anaknya Naomi. Bapak Ibu tahu yang terjadi. Dia diajarkan sama Naomi dan Elimelek diajarkan tentang Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu pada saat anak suaminya meninggal semua, Orpa dan Ruth dipanggil sama Naomi, pergi tinggalkan aku. Orpa memilih meninggalkan Naomi. Tapi Ruth berkata apa? Aku tetap di bawah engkau. Bapak Ibu tahu, waktu itu keadaan Naomi tidak baik-baik saja loh. Naomi sedang marah. Naomi sedang ada di jurang paling dalam. Tetapi Ruth punya satu sikap. Dia percaya, inilah pohon yang akan membawa aku pindah dari gelap ke terang. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu,
Naomi bawa dia. Dan karena itu, singkat cerita, Ruth jadi istrinya Boas. Pohon yang harusnya dihabisi, tetapi pindah ke pohon Tuhan. Ujungnya Ruth sebagai nenek moyang dari Yesus, Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi nenek moyang dari Yesus? Menjadi pohon daripada Yesus yang mau terhisap, boleh angkat tangan. Saya mau berkata buat Bapak Ibu. Kemarin pada saat saya siapkan, Tuhan ngomong gini sama saya. Nah, Ruth harusnya dihabisi sukunya. Tapi karena dia punya tekad, dia punya sesuatu yang berkata, aku harus kejar pohon itu. Poin yang kedua, Bapak Ibu mau bereskan pohon, Bapak Ibu harus punya ketegasan. Aku mau pisah dari pohon itu. Aku mau lepas dari pohon itu. Kalau Bapak Ibu bisa itu, Tuhan akan mampukan Bapak Ibu berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Sakit penyakit juga. Banyak orang yang berkata, lu sakit gula ya? Itu turunan. Saya mau berkata, kita tidak pernah ada penyakit turunan. Kita adalah makhluk yang sudah ditebus, Bapak Ibu. Tidak pernah ada penyakit turunan. Jangan pernah kata-kata kita pakai untuk membuat iblis berkata, iya itu penyakit turunan. Enggak. Kita sehat. Karena pada saat Yesus menebus kita, dia disalib, seluruh sakit penyakit sudah dihabiskan. Salah satu pohon adalah sakit penyakit. Bapak Ibu tulis nanti. Bapak Ibu bereskan sendiri. Bapak Ibu percaya ada kuasa manifestasi dari atas yang akan membuat Bapak Ibu bersautan dengan iman Bapak Ibu. Dan pada saat itu iman Bapak Ibu akan menyembuhkan sakit penyakit yang pada Bapak Ibu. Yang tadi yang pertama bicara kutuk keturunan, yang kedua bicara sakit penyakit, yang ketiga bicara karunia. Bapak Ibu saya mau berkata, ada karunia yang diberikan kepada nenek moyang kita itu yang baik dan yang jelek, betul? Yang jelek kita buang, yang baik kita ambil. Saya baru sadar Bapak Ibu, papa saya segitu jeleknya, tapi ternyata dia meninggalkan minimal dua hal yang menurut saya sampai hari ini saya pegang. Yang pertama, papa saya adalah orang yang pekerja keras. Sampai hari ini yang namanya saya itu palu gada Bapak Ibu. Bapak Ibu nyari apa saya selalu ada Bapak Ibu. Bapak Ibu nyari mobil saya ada mobil. Bapak Ibu cari apartemen saya ada apartemen. Sekarang lagi zamannya jual perak dan emas, saya ada perak dan emas. Apapun kita lakukan. Poin yang kedua, papa saya selalu pesan kepada anak-anaknya, kalau kalian mau menikah, karena kebetulan anak kami 4 semua laki-laki. Kalau kalian mau nikahin anak orang, ada 2 poin yang mesti kalian pegang. Yang pertama, kalian harus belajar bertanggung jawab dengan pacar kalian. Yang kedua, jangan kasih makan pacar kalian dengan cinta. Karena cinta tidak akan pernah bisa memberikan makan. Tapi kerja, punya rumah minimal kontrak. Dan 2 poin itu. Waktu saya menikah dengan istri saya, meskipun ujungnya rumah yang pertama habis Bapak Ibu karena judi, tapi saya berikan rumah buat istri saya. Kami punya rumah meskipun kredit. Dihabiskan sama Tuhan. Utang saya miliaran. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, karena kita grand design-nya Tuhan. Tuhan sanggup mengubah yang minus jadi zero, yang zero jadi berlimpahan. Amin. Cuman satu yang perlu, tegas. Yang kedua tadi apa? Menyatu dengan Tuhan. Firman-Nya berkata apa? Firman-Mu itulah dasar hidupku yang dapat. Siapa di sini yang setiap hari baca firman boleh angkat tangan? Yang baca firman seminggu sekali boleh angkat tangan? Yang baca firman sebulan sekali boleh angkat tangan? Yang baca firman kalau ingat boleh angkat tangan? Yang baca firman tiap hari seperti firman Bapak kami berkata, diberikan berkat pada hari ini. Yang baca firman seminggu sekali, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan kasih berkat cuma seminggu sekali. Yang baca firman setahun sekali, jangan salahkan Tuhan kalau Bapak Ibu kasih berkat cuma setahun sekali.
Firman-Mu itulah yang berdamai. Sementara Ibu Ruth khotbah, Bapak Ibu tulis semua kutuk, semua sakit penyakit, semua yang namanya yang jelek dari nenek moyang kita. Kita akan pindah kepada nenek moyang yang lama. Kita pindah kepada keturunan Abraham. Bahkan keturunan Yesus Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Silakan Bu Ruth.